Hai semuanya, pada video kali ini kita akan melihat mesin-mesin raksasa, dan teknologi modern yang digunakan pada proyek-proyek besar China, yang menentukan segalanya, yang menjadi kunci kekuatan pada struktur bangunan. Sebelum kita mulai, bolehkah saya meminta sedikit bantuannya, untuk menekan tombol subscribe dan berlangganan di saluran YouTube kami, agar saya semakin semangat dalam membuat video menarik lainnya. Struktur raksasa ini tidak hanya menghubungkan dua pantai, tetapi juga tiga kota raksasa. Mega proyek yang panjangnya mencapai 55 km ini, merupakan sistem jembatan terowongan, dan pulau buatan yang luar biasa, dan yang paling luar biasa, jembatan raksasa ini tidak hanya melintasi air di bagian tertentu, tetapi kendaraan menyelam ke terowongan bawah air raksasa, dan bergerak di bawah laut. Teknologi yang digunakan dalam pembangunan seperti sesuatu yang diambil dari film fiksi ilmiah. Mesin pemancang raksasa menempatkan tiang pancang sepanjang puluhan meter ke dalam air, kemudian balok-balok jembatan raksasa, yang masing-masing memiliki berat berton-ton, ditempatkan di tempatnya dengan presisi. Angin, ombak, gempa bumi, semua diperhitungkan, dan jembatan ini dirancang untuk menentang semua jenis peristiwa alam. Ketika proses ini dimulai, mesin-mesin raksasa mulai mengguncang tanah tepat di depan mata kalian. Mesin pemancang, tiang pancang yang menjulang tinggi menekan tiang-tiang baja atau beton raksasa yang diturunkan ke tanah, dengan beban bertonton atau dengan getaran yang sangat besar. Setiap benturan, setiap getaran, menciptakan pondasi raksasa, yang siap untuk menopang gedung-gedung pencakar langit, jembatan, dan bangunan-bangunan besar di masa depan. Dan bagian yang paling menarik, meskipun bawah tanahnya tidak terlihat, disinilah semua keajaiban teknik terjadi. Setiap tumpukan ditempatkan pada sudut, dan kedalaman yang tepat. Dengan cara ini, struktur yang akan berdiri di atasnya, akan berdiri tegak selama bertahun-tahun tanpa berguncang, atau bengkok. Ini tentu melawan semua kekuatan alam. Saat kalian melihat, kalian akan melihat tumpukan itu perlahan menghilang ke dalam tanah, seiring dengan dampak ritmis dari mesin tersebut. Pada saat itu bagian yang tidak terlihat tetapi struktur terkuat sedang dibangun. Ketika mesin ini mulai bekerja, tumpukan raksasa seberat bertonton didorong ke dalam tanah, seolah-olah tidak ada gravitasi. Penggerak getar menghasilkan getaran frekuensi tinggi, yang langsung menggemburkan tanah di sekitar, dan menggeser tumpukan ke bawah karena beratnya sendiri. Tidak ada palu, tidak ada ledakan, hanya teknologi murni dan pertunjukan kekuatan yang luar biasa. Dan bagian yang paling luar biasa, prosesnya cepat dan sangat terkendali. Tumpukan ditempatkan di tempat yang tepat, dengan presisi yang tinggi. Getaran dan tenaga yang dihasilkan oleh mesin-mesin raksasa ini, begitu mengesankan, sehingga saat kalian melihatnya, kalian melihat mesin-mesin itu menggerakkan tanah bagaikan air. Baik itu anjungan lepas pantai, maupun jembatan raksasa. Saat penggerak getar menutup tiang pancang berada di lokasi pekerjaan, pekerjaan pondasi diselesaikan dengan kecepatan cahaya. Ini benar-benar menakjubkan, bukan hanya dengan kekuatannya, tetapi juga dengan mempercepat proses pekerjaannya. Proses ini dimulai segala sesuatu bergerak dengan kecepatan, kekuatan, dan ketepatan yang luar biasa. Mesin perakitan jembatan raksasa yang berjalan di atas rel, mengangkut, mengangkat, dan menempatkan balok-balok jembatan besar, yang beratnya bertonton di tempatnya, tanpa terhenti sedikit pun. Tidak diperlukan derek pengangkat berat, atau mesin kren yang tak berujung. Segala sesuatunya meluncur di sepanjang rel, bekerja dalam harmoni yang sempurna satu sama lain. Dan bagian yang paling menarik dengan sistem ini, pembangunan jembatan berlangsung seperti pertunjukan robot yang telah diprogram. Potongan-potongan raksasa itu bergerak sejajar dan aman, semuanya tanpa henti atau jeda. Perakitan cepat dan manfaat keselamatan yang luar biasa tercapai. Berkat metode ini, jembatan baru dapat didirikan hanya dalam beberapa hari, terutama di area yang tidak mungkin dihentikan seperti rel kereta api, atau jalan raya yang ramai. Ketika harmoni teknologi dan rekayasa yang sempurna hadir di lapangan,
waktu dan biaya langsung menguap begitu saja. Ketika proses ini dimulai, mesin-mesin besar dan gergaji getar diluncurkan ke lokasi, dan mulai maju depan mata kalian, tepat ke jantung beton. Kepala tiang pancang yang beratnya mencapai ratusan ton, dipotong dengan gergaji khusus, dengan sangat teliti layaknya dilakukan oleh seorang pematung raksasa. Debu mengepul, percikan api berterbangan, dan pada setiap gerakan pemotongan, beton keras itu pecah sepotong demi sepotong, dan bagian yang paling mencolok. Proses ini tidak hanya memerlukan tenaga, tetapi juga ketelitian yang luar biasa, karena hanya bagian yang berlebih saja yang harus dibuang, tanpa merusak tiang pancang, karena kesalahan dapat membahayakan integritas seluruh proyek. Setiap sebabnya, setiap gerakan, setiap pukulan dilakukan dengan teliti, baik di pondasi gedung pencakar langit, maupun di atas jembatan. Saat pemotongan kepala beton berlangsung, semua orang yang melihat terkagum oleh kombinasi sempurna antara kekuatan dan kehalusan. Nah, bagaimana pendapat kalian tentang video ini? Silahkan ketikkan di kolom komentar. Ketika berbicara tentang ikan buntal, banyak orang langsung berpikir tentang spesies yang sangat beracun dan berbahaya bagi manusia. Namun ratusan juta ton dikonsumsi setiap tahun di Jepang. Ikan buntal tidak hanya ditangkap di alam liar, tetapi juga berhasil dibudidayakan di peternakan akuakultur lepas pantai yang besar. Tidak lagi mengikuti model sistem tertutup yang sudah dikenal. Peternakan ini telah memperkenalkan metode budidaya ikan buntal semi liar yang unik. Jadi bagaimana sebenarnya industri budidaya ikan buntal beroperasi di Jepang? Mari kita cari tahu bersama dalam video hari ini. Tetapi sebelum lanjut, bolehkah saya meminta sedikit bantuannya, untuk menekan tombol subscribe, dan berlangganan di channel ini. Dalam beberapa tahun terakhir, produksi tahunan ikan buntal yang dibudidayakan di Jepang, telah mencapai sekitar 4.000 hingga 5.000 ton. Di daerah pertanian ini, masyarakat tidak menangkap ikan buntal langsung dari alam liar. Mereka mengumpulkan ikan muda dari lingkungan alami, untuk pembiakan dan reproduksi buatan. Di pagi hari, mereka membuahi telur ikan secara manual, dan kemudian mengumpulkan sel telur yang telah dibuahi ke dalam wadah khusus. Telur yang telah dibuahi kemudian ditempatkan ke dalam tangki inkubasi, yang dilengkapi dengan sistem pasokan air yang berkelanjutan, memastikan suhu dan kadar oksigen optimal, untuk perkembangan yang tepat. Ini adalah sekitar 3-7 hari setelah menetas, benih ikan buntal segera dipindahkan ke tangki pembesaran khusus. Petani menggunakan air laut alami yang disaring, dan disterilkan dengan hati-hati. Air harus bersih, stabil, dan kaya oksigen, untuk memastikan pertumbuhan ikan muda yang sehat. Makanan mereka terdiri dari pelet industri yang dicampur dengan tepung ikan, bubuk rumput laut, atau bubuk moluska. Ikan buntal diberi makan sesuai jadwal yang ketat, biasanya 2 kali sehari, pagi-pagi sekali dan sore hari, untuk mencegah stres dan makan berlebihan. Salah satu ciri unik dari spesies ini adalah masa pertumbuhannya yang panjang, memakan waktu rata-rata 18-20 bulan, untuk mencapai berat yang dapat dipasarkan sekitar 800 gram per ikan. Setelah sekitar 4 bulan dirawat dengan cermat di tangki pembibitan, ikan buntal muda memulai tahap berikutnya. Dalam perjalanannya dipindahkan ke laut terbuka. Di sana mereka dilepaskan ke dalam keramba besar dan kokoh, yang dirancang khusus untuk menahan ombak kuat, dan sepenuhnya mencegah ikan melarikan diri, atau diserang predator. Setiap keramba biasanya menampung sekitar 3.000 hingga 5.000 ekor ikan.
dengan kepadatan penebaran yang diperhitungkan secara cermat, pastikan ruang berenang yang luas memungkinkan ikan tumbuh secara alami dan sehat. Kandang ini dirancang khusus, masing-masing meliputi area seluas 300 hingga 500 meter persegi, dengan struktur kokoh yang terbuat dari rangka baja berlapis anti korosi, jaring serat berkualitas tinggi, mampu menahan gelombang kuat, dan arus yang kuat, dan pola makan tetap dijaga secara konsisten, dengan porsi yang disesuaikan menurut setiap tahap perkembangan. Ikan buntal biasanya dipanen antara Oktober dan Maret setiap tahun, setelah mencapai berat rata-rata 800 gram, hingga 1,2 kg, pada tahap ini ikan menawarkan daging berkualitas tinggi, dan mempertahankan tingkat toksin stabil, yang memenuhi standar keamanan pangan. Ikan buntal diangkut ke laut menggunakan truk tangki khusus, wadah besar yang dirancang khusus dengan sistem kontrol suhu air berkelanjutan, dan pasokan oksigen. Pengolahan ikan buntal membutuhkan ketelitian yang tinggi dan kehati-hatian, untuk memastikan penghilangan seluruh bagian yang beracun. Di sini pekerja terlatih yang tersertifikasi dalam penanganan ikan buntal, dengan hati-hati membuat sayatan di sepanjang tubuh ikan, dan dengan cermat mengeluarkan organ dalam yang beracun, seperti hati, ovarium, usus, dan kulit. Bagian ikan buntal yang paling berharga adalah otot punggungnya, dikenal karena teksturnya yang padat namun lembut, dan konsentrasi nutrisinya yang tertinggi. Baki ini dengan cepat dipindahkan ke sistem pembekuan dalam, pada suhu standar, untuk menjaga kesegaran dan rasa, sekaligus meminimalkan pertumbuhan bakteri. Hal ini memastikan bahwa pada saat makanan tersebut sampai ke tangan para pengunjung, masih mempertahankan cita rasa laut yang murni. Sashimi ikan buntal terkenal tidak hanya karena rasanya yang lembut, tetapi juga karena nilai gizinya yang tinggi. Daging ikan buntal kaya akan protein, rendah lemak, dan dikemas dengan asam amino esensial, yang membantu mendukung pemulihan otot, dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Di Jepang, sajian ikan buntal dapat ditemukan di warung makan pinggir jalan, hingga restoran mewah. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah kalian pernah mencicipi daging ikan buntal? Tolong beritahu kami, seperti apa rasanya. Kanguru bukan hanya simbol ikonik Australia, tetapi juga spesies yang berkembang biak begitu cepat, sehingga jumlahnya jauh melebihi populasi manusia. Namun, hanya sedikit orang yang menyadari, bahwa di balik citra makhluk yang berkeliaran bebas ini, terdapat industri perburuan dan pemrosesan yang diatur secara ketat. Jadi bagaimana daging kanguru dipanen, dan disiapkan? Mari kita lihat bersama dalam video ini. Kanguru bereproduksi dengan cepat, dan hampir tidak memiliki predator alami, yang menyebabkan ledakan populasi di Australia. Untuk mengendalikannya, pemerintah mengizinkan perburuan, tetapi dengan peraturan yang ketat. Meskipun umumnya kanguru damai, mereka dapat menjadi agresif saat terancam. Mereka juga sering melompat ke jalan, sehingga menyebabkan kecelakaan berbahaya. Akan tetapi perburuan bukannya tidak terkendali, hanya pemburu berlisensi yang diizinkan, yang menjamin praktik manusiawi dan keseimbangan lingkungan. Perburuan kanguru di Australia sebagian besar dilakukan pada malam hari, saat hewan ini paling aktif. Pemburu berlisensi menggunakan kendaraan khusus, yang dilengkapi dengan lampu sorot yang kuat, untuk memindai padang rumput yang luas, dan mengidentifikasi target dalam kegelapan.
Setelah kanguru yang cocok ditemukan, pemburu menggunakan senapan berkaliber tinggi, yang biasanya dirancang untuk memastikan pemburuan yang cepat dan manusiawi. Setelah ditembak, kanguru mungkin akan merontak sebentar karena refleks, sebelum menjadi tidak bergerak sama sekali. Proses pemburuan berlanjut sepanjang malam, dengan para pemburu bergerak melintasi berbagai daerah, untuk mengendalikan populasi kanguru, sesuai dengan kuota yang ditetapkan pemerintah. Hewan yang dipanen kemudian diternakkan, dan disembelih di lokasi, termasuk pengeluaran isi perut dan pengawetan, untuk mempertahankan kualitas daging terbaik. Setelah selesai, kanguru diangkut ke fasilitas pemrosesan, di mana dagingnya disiapkan untuk tujuan komersial atau ekspor. Setelah diburu dan diolah terlebih dahulu di lapangan, kanguru dimuat dalam truk khusus, dan diangkut ke pabrik pengolahan. Di sini setiap kanguru digantung pada sistem konveyor menggunakan kait khusus, yang memungkinkan pekerja memeriksa kualitasnya sebelum melanjutkan ke proses selanjutnya. Selanjutnya para pekerja mulai menyembelih daging menggunakan pisau tajam, untuk memisahkan potongan-potongan yang berbeda, membuang tulang, urat, lemak berlebih, dan hanya menyimpan daging tanpa lemak berkualitas tinggi. Setelah dipangkas, daging disortir berdasarkan ukuran dan kualitas, sebagai persiapan untuk pengemasan. Daging kanguru kemudian dimasukkan ke dalam kantong beku, untuk memperpanjang masa simpan. Setelah penyegelan vakum, daging dikemas sesuai berat standar, dan siap didistribusikan. Terakhir, daging yang dikemas dipindahkan ke penyimpanan dingin, sebelum diangkut ke supermarket, restoran, atau diekspor ke pasar internasional, untuk memastikan produk dengan kualitas terbaik, sampai ke konsumen. Nah, bagaimana pendapat kalian tentang kanguru? Dan bagi kalian yang sudah pernah mencicipi daging kanguru, beritahu kami seperti apa rasanya.